Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Berbagi kita cek ya. Ya. Kita cek di daerah Pantai Teluk nih yang kemarin viral. Semoga masyarakatnya sudah semakin sadar, tidak buang sampah sembarangan. Juga nanti penanganannya harus secara komprehensif juga dari segi konstruksi nanti kita lihat. Tadi saya baru bertemu dengan Pak Gubernur. Semoga kita dibantu untuk pemasangan tanggul. Guna memastikan keseriusan penanganan sampah di Pantai Teluk Labuan, Bupati Pandeglang Irna Narulita beserta sejumlah kepala dinas kembali meninjau lokasi sampah di Pantai Teluk Labuan. Dalam kunjungannya, Bupati kembali mengajak warganya untuk tidak membuang sampah di pantai. Bupati menegaskan akan menindak tegas para oknum warga sampai ke persidangan dan akan memasang CCTV di sejumlah titik lokasi pantai yang menjadi titik sentral tempat menumpuknya sampah-sampah di pantai ini. Karena puluhan tahun di Teluk ini menjadi viral setiap tahunnya ya. Semoga usulan-usulan kita ini bisa dilakukan realisasinya ya. Bu Asa 2 kawal ya Pak Kadis PU ya. Dan tanggung jawab saya pasang CCTV di sini. Apabila ada oknum yang tidak bertanggung jawab buang sampah sembarangan di laut dan di pantai, itu sanksinya sangat tegas. Mana Satpol PP? Kerjasama dengan Polres, ya apabila ada oknum, selesaikan sampai di tingkat pengadilan. Ya, ada di situ perda K3-nya. Buang sampah, sanksinya 25 juta. Ya, satu kantong kresek aja 250.000. Satu kantong besar dibuang ke laut itu berapa? Sampai dia kilo-kilo itu sampai 25 juta. Jadi jangan sembarangan kalau kita mau selamat, jaga alam kita. Dalam kesempatan ini, Bupati langsung mempertanyakan ke salah satu perwakilan warga, Bang Otoy, terkait sampah yang hari ini terlihat kembali naik ke daratan. Menurut Bang Otoy, sampah-sampah ini baru saja kita bersihkan bersama-sama. Tapi saat ombak besar, sampah-sampah ini kembali numpuk di daratan. Sungai Cipunten Agung itu ke sini, ketarik ombak, maka ketika pasang naik ke sini, ini sampah baru ini Bu, ini baru. Iya, sampah baru dari laut. Ya dari laut, tapi dari sungai, kiriman dari sungai Cipunten Agung. Kemarin udah bersih, hari Rabu bersih Bu ya? Iya, bersih. Ibu ini bersih. Makanya ini baru lagi, tadi pasang ombak. Dengan Kadis PU, dengan para Kadis Pertanian, Kadis Par, Kadis LH, semua Satpol PP, kita rembuk bareng-bareng di sini. Bahwa kemarin sudah bersih, ada pengangkutan sampah berapa kali armada ya, bolak-balik sudah bersih. Tapi karena tadi pagi rob, jam 7 sampai jam 10, ini sampah mulai sedikit lagi naik. Ini permasalahan memang harus ditangani secara keseluruhan ya. Bahwa ada penahan ombak di sana yang memang masih ada itu. Yang bisa dilanjutkan kembali, struktur pembangunannya kurang panjang. Karena ini daerah cekungan, tadi saya udah lapor sama Pak Gubernur, Pak yuk kita lihat yuk ke sana supaya bisa jelas permasalahannya, agar bisa bantu kewenangan kami dan kewenangan Pemprov. Di situ disampaikan Pak Otoy, dari mana Pak Otoy? Ya, kalau bisa dari mulai Sungai Cipunten Agung ya. Ada tangkapan sampah juga di situ supaya pun ada sampah sedikit bisa kita kelola pengambilan sampah di sana. Dan ada penahan ombak itu masih ada tuh gigi-giginya tuh, yang supaya bisa tertahan sampah laut, kita bisa pengalihan aliran air, begitu Pak Kadis PU ya? Ya, kita pasang, tidak balik lagi ke tempat cekungan karena sampah laut, sampah sungai lari ke sini. Untuk warga kami sudah taat, tanggung jawab ya kepala desa dan ke Paguyuban, ketua Paguyuban Pak Otoy sini. Tidak ada lagi masyarakat yang buang sampah sembarangan. Tinggal 5 desa di luar desa Teluk juga kita akan himbau. Ya, intinya kita minta dibangun penahan apa Pak Kadis PU? Breakwater terus ke tengah dikit ya, supaya daerahnya ke arah yang pengalihan airnya lebih tinggi ke sana. Sehingga tertahan di sana sampah-sampah laut, sampah sungai tidak masuk ke cekungan. Ini nggak akan bisa selesai urusan di Teluk ini kalau tidak ada pemecah ombak di sana. Ke tengah lagi sedikit dan bisa nyambung dengan pemecah ombak yang di sana. Ini kurang lebih 1 kilo atau 500 meter? 1 kilo. Jadi mudah-mudahan Pak Gubernur bisa bantu kami supaya
permasalahan sampah ini bisa terselesaikan. Ini puluhan tahun di Teluk ini menjadi viral setiap tahunnya ya. Semoga usulan-usulan kita ini bisa dilakukan realisasinya ya Bu Asa 2 kawal ya Pak Kadis PU ya. Ya, jadi kami berharap semua kita tangani bersama-sama. Tidak saling menyalahkan, tapi warga di sini harus punya tanggung jawab. Sudah menjadi wajib retribusi, dia bayar tiap harinya. 12.000 sebulan ya? Iya. Bu Kadis ya? Iya. Itu tentu menjadi solusi pertama. Solusi kedua, bank sampah segera. Yang ingin mengusulkan perizinan dari LH, izinkan. Tidak hanya di Teluk saja, di 35 kecamatan. Sehingga sampah menghasilkan uang bagi mereka. Karena dipilah dari rumah mereka, mana yang bisa menghasilkan uang, ya organik, anorganik. Ya, mohon doanya, semoga masyarakat sudah mulai paham di sini. Dan kita tinggal panggil 5 desa di Kecamatan Labuan, agar tidak membuat gaduh, membuang sampah tidak pada tempatnya. Dan usulan kami untuk pembangunan tanggul atau pemecah ombak itu nyambung dari ujung ke ujung itu, karena sudah ada jejaknya ya. Dulu sudah ada, cuman kurang menjorok ke tengah gitu ya Bu Asda, Bu LH, Kadis PU. Semoga ini membawa keberkahan. Kita ketahui bersama ya, sampah di Teluk ini terus kita tangani, diangkut dan segala macam. Kalau tidak ada penanganan konstruksi, hal tersebut kurang efektif, sehingga diperlukan penanganan konstruksi. Sampah itu sumbernya salah satunya adalah dari sungai atau dari muara. Karena itu perlu dibangun bangunan penangkap sampah, biar di sungai atau di muara sampah itu tidak ke laut. Di sana numpuk di sungai itu, nanti diangkutnya di sungai. Terus kemudian juga karena ini daerah cepungan, breakwater yang ada sebelah kiri itu kurang panjang, biar sampah yang masuk dari muara ke sungai, ke pantai tidak balik lagi. Oleh karena itu perlu breakwaternya diperpanjang. Mungkin ada satu pertanyaan nih ya. Ini dari masyarakat Teluk khususnya, di mana sungai yang memang kemarin kan sudah dinormalisasi, tetapi fakta di lapangan ada puluhan bangkai-bangkai kapal nelayan yang memang tidak terpakai, itu akhirnya terparkir di pinggir sungai yang akan menghambat laju air dan akhirnya banjir. Tanggapan Bapak bagaimana Pak? Tujuan pengurukan sedimentasi di Cipunten Agung, termasuk juga tanggul, salah satunya adalah untuk memperlancar aliran sungai. Terus kemudian tanggul biar tidak meluap ke masyarakat, ke pemukiman. Tujuannya demikian. Kita ketahui bahwa Cipunten Agung itu kewenangannya provinsi. Kami insya Allah dari Kabupaten Pandeglang akan menindaklanjuti dampak kenapa bisa banjir kan begitu ya. Tindak lanjuti ke Dinas PUPR Provinsi Banten agar segera dilakukan penanganan. Dibuat sanksi untuk mereka yang belum paham, teredukasi, tidak buang sampah sembarangan. Semoga ini jadi tingkat jantung perekonomian kita di Labuan ini. Sudah disampaikan oleh Pak Kadis PU solusi-solusinya agar tidak lagi sampah-sampah ini menjadi bumerang. Ini bom waktu buat kita. Semoga tadi kerjasama kita dengan Pemprov Banten, perwakilan pemerintah pusat, untuk bisa membantu kami memperpanjang pemecah ombak, ya, sehingga bisa lebih menjorok ke tengah laut sedikit, ya. Dan sebelah kanan sudah ada tuh sisa-sisa pemecah ombak yang sebelumnya, sehingga bisa tutup nanti, dan kita bisa mengalihkan aliran air tidak membawa sampah ke cekungan. Itu solusi pertama, dan warga Teluk sudah kami dorong agar menjadi wajib retribusi. Mereka juga akan menjadi bahagian membangkit ekonomi di sini. Kalau sampah banyak nggak akan ada yang datang ke sini. Dan segera saya akan pasang CCTV sehingga kita bisa lihat jelas siapa oknum yang tidak bertanggung jawab, atau memang sampah itu serangan dari rob dan lain sebagainya yang harus ditangani secara penanganan konstruksi, yaitu tanggul atau pemecah ombak, sehingga kita alihkan agar ada sampah-sampah laut tidak masuk ke daerah Teluk. Jadi
Terima kasih semua dukungannya, Bang Tumis berbagi. Terima kasih semua relawan yang sudah membantu kami. Terima kasih, tolong dijaga, dirawat, teluk ini milik kita bersama.